Shalom Bapak Ibu sekalian, puji syukur kepada Tuhan yang telah memperkenankan kita untuk mengikuti ibadah minggu ini di tengah batasan yang ada karena pandemi COVID-19. Mari kita mengikuti ibadah dengan hati yang teduh dan tertuju kepada Tuhan. Kami undang semua jemaat untuk bangkit berdiri. Jemaat yang terkasih, pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Allah yang Maha Kasih, yang kasih setianya kekal sampai selama-lamanya. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara. Mulia bagi Bapa. Jemaat dipersilakan duduk. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, nas pembimbing dalam ibadah minggu ini terambil dari Yesaya pasal 43 ayat 10. Demikian firman Tuhan. Kamu inilah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap Dia. Sebelum aku tidak ada Allah dibentuk, dan sesudah aku tidak ada lagi. Kita sambut dengan nyanyian nafiri rohani nomor 109. Yesus sudah bangkit. Jemaat yang terkasih, dengarkanlah hukum Tuhan bagi kita yang terambil dari Matius pasal 22 ayat 37 sampai 40. Demikian firman berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus,
Marilah kita bersama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengakui segala dosa dan kesalahan kita kepadanya, serta memohon pengampunan atas segala dosa dan kesalahan kita. Kita ambil saat teduh secara pribadi. Saya memberikan waktu sejenak bagi Bapak Ibu sekalian. Ya Allah kami yang Maha Kudus, dalam kerapuhan dan keretanan kami menyadari diri bahwa sesungguhnya kami tidak layak berhadapan dengan Allah yang Maha Suci dan Kudus. Sebab Engkau yang kudus tak bisa bertemu dengan segala kesalahan dan keberdosaan. Namun dengan kasih-Mu, Engkau membuka jalan bagi kami. Kami yang berdosa dalam pikiran, perbuatan, dan kehendak kami. Sering melakukan hal-hal yang bertentangan dengan kesucian Allah. Kami sering berpikir dan berjalan sesuai dengan kemauan kami. Bahkan di saat kami memikirkan yang baik sekalipun, di dalamnya terselip kerentanan dan dosa. Bapa, ampuni kami, karena kami memahami kasih-Mu yang tiada terbatas. Kami berdosa dan tidak layak berhadapan dengan kekudusan-Mu. Kami datang di hadapan-Mu sekarang ini dengan segala pengakuan dan dengan segala harapan bahwa Engkau mengampuni kami. Tolong kami Tuhan yang berulang kali menyalibkan Tuhan dalam perbuatan kami. Tolong kami Tuhan yang setiap hari menyakiti sesama kami lewat tutur kata kami dan perbuatan-perbuatan yang kami hadirkan. Bapa, di saat kami mengaku bahwa kami mengasihi Allah dan sesama kami, berulang kami gagal di hadapan Tuhan. Dan karena itu, saat ini kami telah mengaku jujur di hadapan-Mu. Kiranya pengampunan yang dari-Mu, kiranya melimpah bagi kami semua. Di dalam nama Yesus Kristus, kami telah mengaku dosa dengan jujur. Amin. Jemaat sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Bagi saudara yang telah mengaku dosa dan kejahatan di hadapan Allah dengan sungguh-sungguh bertobat, dengarlah berita anugerah pengampunan seperti tertulis dalam Yesaya pasal 44 ayat 22. Demikian firman berkata, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Yesus Kristus, saya memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku bagi kita di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita memberikan salam damai kepada rekan-rekan yang ada di sekitar kita, sebagai wujud bahwa kita telah diperdamaikan oleh Allah. Salam damai. Kita bernyanyi dan bersyukur kepada Tuhan dari Nafiri Rohani nomor 95 ayat 1 sampai 2. Hosana, bersoraklah.
hosana bergema, bersorak dengan riangnya, berduka sepenuh. Semangat dengan nyaringnya, muliakan Allahmu. Bersorak dengan nyaringnya, muliakan Allahmu. Hosana, 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 puji namanya, hai umat manusia. Sembahlah Yesus Rajamu dengan puji syukur. Hosana, mari bersorak, hosana bergema, bersorak dengan riangnya, bersuka sepenuh. Bersorak dengan nyaringnya, muliakan Allahmu. Bersorak dengan nyaringnya, muliakan Allahmu. Jemaat dipersilakan duduk. Bapak Ibu sekalian, kita mendengarkan persembahan pujian dari Ananda Mia dari Sekolah Minggu Gereja Kristus Kartini. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, dan bukan pula menaranya. Bukalah pintunya, lihat di dalamnya, gereja adalah orangnya. Aku gereja, kau pun gereja, kita sama-sama gereja, dan pengikut Yesus di seluruh dunia, kita sama-sama gereja. Kita sama-sama gereja. Gereja bukanlah gedungnya, tetapi kitalah orang-orangnya. Gereja diwartakan melalui kehadiran kita dimanapun kita berada. Bapak Ibu, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini dilayani oleh Pendeta Jeffrey Hidayat dari Gereja Kristus Kristen Presbyterian Bukit Batok, Singapura. Berhubung beliau nggak bisa datang langsung di tempat, kita telah menyimpan rekamannya dan beliau akan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi, Jemaat Gereja Kristus Kartini yang dikasihi Tuhan. Pertama-tama saya ingin menyapa dengan mengucapkan selamat karena baru-baru ini Gereja Kristus Kartini sudah didewasakan di lingkungan Sinode Gereja Kristus. Selamat terus bertumbuh, selamat terus untuk dipakai Tuhan di lingkungan khususnya Kota Bogor.
Mari kita akan bersama-sama berdoa sebelum kita membaca merenungkan firman Tuhan. Bapa di surga, terima kasih pagi hari ini kami boleh belajar kembali firman Tuhan. Secara khusus, bagian yang akan kami pelajari adalah juga untuk terus mengingatkan bagaimana Paskah itu menjadi nyata dalam kehidupan kami sehari lepas sehari. Berkati sertai baik hamba-Mu yang menyampaikan maupun kami semua yang mendengarkan. Mohon Roh Kudus bekerja di tengah kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya akan bacakan bagian Alkitab dari Kisah Para Rasul pasal yang 10 ayat 34 sampai dengan 43. Demikian firman Tuhan. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga. Dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami, yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Demikian firman Tuhan. Dialah itu diam dalam diri kita dan terutama kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari lepas sehari. Bapak Ibu Saudari, tema kita adalah memberitakan dan menyaksikan kebangkitan Kristus. Ya, teksnya sudah tadi kita baca bersama-sama. Saya akan mulai dengan menceritakan satu buah buku yang berjudul Black Like Me, ditulis oleh John Howard Griffin. Buku ini menjadi bestseller ketika dikeluarkan karena dituliskan dan dipublikasikan itu sekitar tahun 1961. Kita tahu di Amerika Serikat pada masa itu masih rasialisme kepada orang-orang berkulit hitam. Ya, mereka adalah dianggap golongan rendah, bekas budak dan seterusnya. Jadi John Howard Griffin ini adalah orang berkulit putih. Dia sengaja dengan treatment tertentu, makan obat, ya, kemudian ada di sinar dengan ultraviolet dan seterusnya dengan pengawasan dokter, maka dia menggelapkan tubuhnya. Dan kemudian setelah dia merasa cukup gelap, dia gunting rambutnya, kemudian dia selama 6 minggu menyamar menjadi orang kulit hitam. Dia masuk ke lingkungan orang kulit hitam, dia juga coba berinteraksi dengan orang kulit putih. Dan Bapak Ibu Saudari bisa bayangkan, yang padahal dia adalah berkulit putih, diperlakukan seperti orang kulit hitam. Baik oleh orang-orang yang berkulit hitam sendiri, dianggap saudara, dipanggil bro, disambut, dan seterusnya, diajak ngomong, hal-hal yang menjadi sangat atau eksklusif berkaitan dengan komunitas kulit hitam, tetapi ketika berhadapan dengan orang kulit putih, dia pun diperlakukan, dilecehkan, dianggap sepele, dan seterusnya. Jadi kita bisa bayangkan. Nah, buku ini kemudian setelah menjadi populer, banyak dibaca orang, banyak menginspirasi, itu bahkan menjadi salah satu buku standar ketika semacam pelajaran PPKN, ya, pelajaran civic atau pelajaran kewarganegaraan di Amerika Serikat, di SMA atau bahkan juga di university. Ya, sesuatu yang menarik. Padahal kulit putih
ketika tampil sebagai orang kulit hitam diperlakukan seperti orang kulit hitam dalam pengertian negatif. Nah, Bapak Ibu Saudari, kita tidak bisa pilih kewarnaan kulit kita. Kita orang Indonesia ya orang Indonesia. Saya keturunan Tionghoa ya tidak bisa pilih Tuhan berikan saya menjadi keturunan Tionghoa. Kita tidak bisa pilih. Tetapi satu hal yang Tuhan tetapkan, mau itu kulit hitam, kulit kuning, kulit sawo matang, kulit putih, dan seterusnya, semua sama di mata Tuhan. Dan itulah yang ingin disampaikan berkaitan dengan teks kita. Ketika Petrus berkhotbah dalam teks yang tadi kita baca, sebetulnya dikhotbahkan kepada Petrus, berkhotbah kepada Cornelius dan keluarganya. Siapa itu Cornelius? Cornelius adalah perwira pasukan Italia yang ditetapkan di Yudea, di Yope. Jadi kita tahu bahwa ini adalah orang ya Kaisarea yang bukan orang Yahudi. Tetapi disebutkan di dalam ayat-ayat sebelumnya bahwa dia adalah orang yang saleh. Artinya dia percaya kepada Allah orang Yahudi, kepada Yahweh. Dia bakal memberi sedekah dan dia berdoa. Tetapi dia sendiri belum disunat. Artinya dia belum sepenuhnya dalam pengertian agama Yahudi, beragama Yahudi. Tetapi dia punya kesalehan, percaya kepada Allah orang Yahudi. Itu orang yaitu Yahweh. Jadi dengan demikian, penulis kitab para rasul, yaitu Lukas, ingin menggambarkan bahwa Cornelius ini adalah sebagian orang-orang yang sedang menjadi orang-orang yang menjadi target atau sedang diinjili oleh para rasul, termasuk oleh Paulus, dan nanti kita akan melihat terutama oleh Paulus. Orang-orang yang sudah percaya kepada Yahweh, tetapi belum proselit, belum disunat, belum sepenuhnya beragama Yahudi. Nah, dengan teks ini kita akan melihat bahwa orang semacam ini diterima oleh Tuhan. Bahkan ini menjadi salah satu landasan bahwa Injil harus diberitakan kepada semua bangsa. Kepada segala bangsa. Bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada segala bangsa. Nah, Bapak Ibu Saudari, itu adalah pendahuluannya. Kenapa khotbah ini ada. Dan sekarang kita akan melihat. Setelah mengalami penglihatan bahwa boleh makan binatang-binatang haram, dia boleh disuruh bahkan masuk ke rumah orang non-Yahudi, yang itu adalah hal yang tidak patut bagi orang Yahudi untuk masuk berkunjung kepada orang non-Yahudi. Dengan hal itu Petrus tahu bahwa Tuhan ingin dia mengerti, Tuhan ingin dia melayani orang non-Yahudi, dan nanti kemudian dia menyimpulkan di dalam ayat 34 dan ayat 35. Bahwa taulah Petrus, Allah tidak membeda-bedakan bangsa untuk menerima Injil. Jadi yang pertama, kita ingin menangkap dari pesan hari ini, kepada semua orang Allah berikan kasih-Nya. Kepada semua orang, tidak melihat suku bangsa, tidak bahkan melihat status sosial dan segala sesuatu, Allah menyatakan kasih-Nya. Seperti yang sudah kita peringati di Jumat Agung dan di Paskah, dia mati. Kenapa dia mati? Dia menebus manusia dari dosa-dosanya. Kenapa dia bangkit? Untuk mengukuhkan bahwa dia menang atas segala dosa. Dia menang dan tidak terkungkung oleh maut. Dia adalah Allah. Nah, berita yang semacam ini haruslah diberitakan kepada semua orang. Tidak membeda-bedakan bangsa. Yang kedua, Petrus juga di dalam khotbahnya menekankan itulah Kristus. Yang melayani, yang berbuat kebaikan, yang mengusir kuasa iblis, tetapi kemudian dia mati, digantung, disalib, tetapi kemudian menjadi bangkit. Bukankah ini inti dari Injil? Kristus yang mati untuk manusia, Kristus yang bangkit, yang memberikan kemenangan. Nah, Petrus langsung memberitakan Injil ini kepada Cornelius dan keluarganya. Bapak Ibu Saudari, untuk hal ini, mari kita mendalami sedikit ya. Kristus yang sudah mati, tetapi Kristus juga sudah bangkit. Coba perhatikan, banyak manusia, ya khususnya pemimpin agama, khususnya pemimpin bangsa-bangsa yang besar, itu berharap, itu mencari cara
supaya yang jelas-jelas manusia itu menjadi Tuhan. Itu namanya deification. Manusia yang menjadi Allah atau berusaha menjadi Allah. Kita tahu misalnya pernah mendengar seorang kaisar Qin Shi Huang misalnya di Cina itu mencari ramuan, mencari obat tertentu supaya dia bisa tetap hidup. Tetapi apakah ketemu? Tidak. Kita tahu bahwa kaisar-kaisar Roma selalu dianggap menjadi Allah. Tetapi kita tahu semua kaisar Roma mati. Jadi kita melihat bahwa pada umumnya cenderung manusia ingin jadi Allah. Coba lihat betapa kasih Allah kita, dia yang adalah Allah justru menjadi manusia. Menarik sekali bukan? Kemudian yang kedua, ada orang-orang yang ingin hidup kekal, tidak mau mati. Tetapi Allah kita mengosongkan dirinya menjadi hamba dan makan mati di kayu salib. Dan kita membaca di dalam Alkitab bahwa dia menyerahkan diri, dia bersedia, dia rela mati. Untuk siapa? Untuk kita, untuk manusia, untuk saudara, dan untuk saya. Tetapi puji Tuhan, kematiannya ini kemudian diakhiri dengan kebangkitan yang baru saja kita rayakan. Dia bangkit menyatakan kemenangan atas maut. Ini juga sama. Kita tahu ada yang mungkin saja ya di dalam kisah, di dalam kehidupan, ada yang sepertinya sudah mati atau ada yang sudah mati beneran tetapi bangkit. Tetapi coba perhatikan, orang yang pernah bangkit semacam Lazarus di dalam Alkitab mati lagi. Tetapi Kristus kita ketika dia sudah bangkit karena dia adalah Allah, dia tetap bangkit dan dia disebutkan bersama dengan Allah duduk di sebelah kanan Allah. Bapak Ibu Saudari, berita Injil yang kuat semacam ini, kalau kita terus menghayati, sebetulnya membuat kita jadi kuat, sebetulnya membuat kita jadi bersyukur, sebetulnya menjadikan kerohanian kita begitu hidup. Dan apa akibatnya? Waktu kita baca di dalam teks kita membaca Petrus menyatakan ketika memahami semua itu, mengalami semua berita Injil itu, dia mengatakan, kamilah yang menjadi saksi-saksi. Kamilah yang menjadi pemberita-pemberita Injil itu. Bapak Ibu Saudari, saya ingin mengatakan, kalau kita mengerti salib, kalau kita mengerti pasca kebangkitan Kristus, yang akan muncul di dalam diri kita adalah, saya ingin memberitakan, saya ingin menceritakan, saya ingin menjadi saksi buat orang-orang lain, karena Kristus itu sudah memberikan terlebih dahulu kepada saya. Dia mengasihi saya, dia menebus saya, dia membuat saya diampuni dosa-dosa. Saya mengalami kuasa kebangkitan dan seterusnya. Bapak Ibu Saudari, pesan kita sekarang menjadi jelas dan kuat. Mestinya waktu kita ngerti kebangkitan, mestinya waktu kita mengalami kuasa kebangkitan, maka apa yang terjadi? Kita menjadi saksi. Kita menjadi pemberitanya. Petrus kita tahu menyangkal. Kita tahu dia takut. Kita tahu dia bergumul ketika Yesus sedang menuju ke salib. Tetapi setelah melihat kebangkitan Kristus, setelah dijelaskan firman Tuhan lagi, setelah mengalami kuasa Roh Kudus, maka dia menjadi saksi yang berani. Saya sangat berharap Bapak Ibu Saudari juga jemaat Gereja Kristus Kartini, kalau mengalami kebangkitan Kristus, itu kan seperti Petrus, itu kan seperti murid-murid, itu kan seperti Paulus menjadi orang yang bersaksi, memberitakan tentang Yesus Kristus. Coba lihat, berita ini diakhiri, ya khotbah Petrus ini, dengan yang terakhir. Kalimatnya adalah, barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa dan oleh karena namanya. Pemberitaan Injil, maka pada akhirnya akan diakhiri dengan ajakan. Ayo percaya. Karena di dalam percaya, di dalam beriman kepadanya, yaitu kepada Yesus, maka ia akan mendapat pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudari, dengan semua dasar yang tadi saya sudah coba jelaskan,
maka saya ingin memperkenalkan ya bahwa di dalam penginjilan itu mungkin untuk memudahkan kita ingat-ingat saja 3P. 3P itu adalah presence atau kehadiran, proclamation atau proklamasi, memberitakan, menyatakan. Yang terakhir adalah P yang ketiga adalah persuasion, persuasi, mengajak, mendorong, begitu ya. Mari kita akan bahas satu demi satu sebagai satu paradigma. Kita mengalami kuasa Injil, kita menikmati kuasa kebangkitan. Dan tadi kita lihat orang yang mengalami kuasa kebangkitan, maka dalam dirinya mengalir kerinduan, keinginan untuk menjadi saksi. Nah, bagaimana menjadi saksi? 3P. Yang pertama, presence. Apa itu artinya? Kita bisa mengabarkan Injil, menjadi saksinya dengan kehadiran kita. Kita mungkin belum ngomong-ngomong apa-apa, kita bahkan belum menceritakan, menjelaskan Injil, tetapi kehadiran kita sebagai orang Kristen itu sebetulnya sudah menyatakan kesaksian kita. Bapak Ibu Saudari, sudah menjadi pengetahuan umum atau pemahaman umum, ada sepertinya secara moral orang Kristen itu diharapkan lebih daripada umumnya. Ya, kita bisa merasa-rasa lah, ya, bahwa orang Kristen karena kejujurannya, maka dia bisa berhasil di perusahaan-perusahaan, dipercaya oleh pengusaha-pengusaha. Demikian juga di pemerintahan, baik di Indonesia maupun di luar sana. Kalau orang Kristennya benar baik, kalau orang Kristennya benar taat kepada Tuhan, kalau orang Kristennya benar-benar jujur, maka itu yang terjadi. Nah, kehadiran semacam itu memperlihatkan Tuhan hadir di dalam kehidupan orang itu, kuasa kebangkitan nyata di dalam orang itu, sekalipun dia belum ngomong, sekalipun dia belum menyatakan tentang Injil, tetapi kehadirannya sudah menjadi kesaksian ketika orang tahu, oh dia orang Kristen. Kenapa ya dia begitu baik? Kenapa dia begitu jujur? Oh dia orang Kristen. Nah, ini adalah kesaksian kita dalam tahap presence, kehadiran. Bentuk kesaksian kita dalam hal presence adalah ketika kita hadir menjadi teman buat orang-orang yang secara khusus membutuhkan. Saudara dan saudari, saya ingin mengatakan, kita orang Kristen, cobalah kita lebih memperhatikan dan memberi waktu kepada orang-orang susah. Kepada orang yang sakit, kita hadir, gereja hadir di sana. Ketika kita melihat ada orang yang kesulitan, gereja hadir di sana, gereja memperhatikan. Ketika ada orang yang membutuhkan pekerjaan, gereja atau pribadi Kristen itu memperhatikan mereka, mencarikan mereka kerja. Disitulah sebetulnya gereja menjadi hadir, disitulah orang Kristen menjadi hadir, dan disitulah bentuk kesaksian kita. Saya menceritakan ya, satu kejadian di Meksiko. Ini seorang dosen ketika saya mendengar ceramahnya, ya, dia mengatakan dia itu menjadi misionaris di Meksiko dan kemudian mendengar rekan pengerja ya di satu bagian dari kota Meksiko yang besar itu jemaatnya kecil sekali, cuma 20 orang dan sebagian besar ibu-ibu muda, udah gitu sebagian tidak nikah lagi ya, tetapi punya anak. Jadi ibu-ibu muda ini untuk menjalani kehidupannya mesti pergi ke bagian kota yang lain untuk bekerja di pabrik. Anaknya bagaimana? Anaknya dibiarkan berkeliaran. Mereka tidak sanggup memberikan uang sekolah, mereka tidak sanggup memperhatikan, jadi dibiarkan berkeliaran. Nah, apa yang dilakukan? Maka pendeta di gereja tersebut kemudian mendoakan dan kemudian mulai ngobrol lah. Ya. Dia memikirkan apa yang bisa dilakukan oleh gereja dan dirinya sebagai pribadi kepada komunitas yang demikian. Maka kemudian dia ngobrol lah dengan orang-orang di sinode mungkin ya, di gereja lain, pengusaha tertentu. Kemudian akhirnya ada yang tergerak, ada yang terbeban. Maka didirikanlah sebuah pabrik di dekat gereja itu. Sehingga kemudian ibu-ibu itu tidak harus lintas kota untuk bisa pergi bekerja dengan jarak yang jauh. Maka bisa dekat.
Dan kemudian gereja mulai memperhatikan anak-anak dengan mengadakan program-program pendidikan non-formal. Dengan demikian ibu-ibu yang sekitar 20-an itu merasa sungguh-sungguh gereja hadir. Merasa sungguh-sungguh ada orang yang memperhatikan. Apa akibatnya? Dalam waktu cuma 1-2 tahun, gereja itu yang tadinya cuma 20 menjadi 100 dan bahkan lebih. Kenapa? Karena hadir, menjadi saksi, menjadi berkat yang sungguh-sungguh memenuhi kebutuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudari, saya ingin mengatakan di dalam tahap present ini menjadi tahap yang penting. Kenapa? Karena biasanya kalau kehadiran kita sudah dirasakan, maka proclamation dan persuasion itu akan dengan sendirinya secara alamiah muncul kesempatan dan Tuhan akan pakai. Dengan demikian saya akan banyak ngomong di masalah presence ini. Saudari, hadirlah di tempat kita bekerja. Hadirlah di tempat usaha kita sebagai saksi Kristus. Hadirlah di dalam keluarga kita sebagai saksi Kristus. Waktu melihat, papa kok baik ya sama saya. Kenapa dia baik? Dia di gereja, dia pelayanan, dia rindu Tuhan, dia bersateduh tiap hari, dia banyak berdoa, dia mendoakan saya. Anak lihat, anak dengar. Gak usah ngomong. Tetapi kehadiran secara rohani itu membuat anak bisa luluh hatinya. Papa mengasihi saya. Dan saya tahu persis kenapa dia bisa mengasihi saya seperti ini. Karena dia mengasihi Tuhan. Dia mau menjadi saksi Tuhan buat saya. Dia hadir buat saya. Dia mewakili Tuhan buat saya. Nah, hal-hal semacam ini yang perlu kita perhatikan. Tadi saya mengingatkan secara khusus di masa-masa sulit orang lain yang belum kenal Tuhan, disitulah kita mesti masuk. Ketika ada orang sakit, ini bisa diperhatikan ya buat keluarga-keluarga. Kalau yang sedang mendoakan orang tuanya, suaminya, istrinya, atau anaknya, atau siapapun. Di masa-masa sulit misalnya, kita sedang mendoakan orang tua. Ya dia belum kenal Tuhan. Waktu dia sakit, kontak gereja. Bu Ati, tolong hadir, doakan mama saya, doakan papa saya. Bu Ati akan bawa 1-2 orang penatua ya mendampingi mendoakan. Di situ kan kelihatan gereja memperhatikan, orang Kristen memperhatikan. Dan itu adalah pintu masuk untuk proklamasi. Sebetulnya waktu di dalam kunjungan tadi ya ketika sakit. Ketika Bu Ati atau pengerja itu mendoakan, itu adalah proklamasi. Kami mendoakan engkau di dalam nama Tuhan Yesus. Itu sudah proklamasi. Jadi kebayang ya, bagaimana kita bisa jadi saksi. Pertama-tama yang pada kesempatan saya ingin menekan, hadir. Sama seperti Kristus berinkarnasi menjadi manusia. Allah itu ketika mau menebus, hadir dulu. Allah ketika menunjukkan kasihnya, hadir dulu. Bersama dengan manusia dulu. Kita pun sama. Waktu kita mau melakukan penginjilan, menjadi saksi, hadir dulu. Waktu kita hadir, ya, ada orang-orang di tempat kerja misalnya, kita biasa makan siang bersama. Ya, nah waktu makan siang itu kadang-kadang kan suka terjadi pembicaraan. Di situ mungkin ada kesempatan kita proklamasi. Pertama-tama mungkin berdoa. Ya, waktu makan kita orang Kristen dikenal sebagai berdoa. Jangan malu berdoa untuk makan siang kita, walaupun di sana ada teman-teman kita yang bukan Kristen. Itu adalah bentuk proklamasi. Saya orang Kristen, saya bersyukur untuk makanan yang akan saya santap. Bahkan mungkin waktu sambil makan ini doakan dia. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Ya, secara singkat tentunya, jangan lama-lama. Nanti jadi aneh. Kenapa dia doa lama sekali ketika mau makan. Bapak Ibu Saudari, waktu presence itu terjadi, proklamasi itu terjadi, dan mereka ngeh. Kita orang Kristen, kenapa kita jadi seperti ini? Di situ mungkin ada kesempatan kita persuasi. Ya, kita jelaskan tentang Yesus. Misalnya kalau sampai satu titik itu ada yang bertanya, kenapa kamu seperti ini? Di situ kita bisa mengatakan, saya menjadi begini karena saya punya Kristus. Saudara-saudari, waktu ada pertanyaan semacam itu adalah kesempatan yang paling besar. Kesempatan yang Tuhan berikan untuk kita mengatakan Kristus, memproklamasikan dia. Dan kemudian pelan-pelan mungkin kita bisa mengatakan, kalau kau mau mengalami, mau kau belajar tentang Yesus,
Yuk datang ke gereja dan seterusnya. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudari, satu orang yang bernama Josh McDowell. Dia adalah seorang apologis ya, yang terkenal di tahun 90-an begitulah ya. Buku-bukunya baik ya, menjelaskan tentang kebangkitan, menjelaskan tentang Alkitab itu benar ya, dan seterusnya. Nah, dia itu menceritakan di dalam kesaksian kenapa dia bisa percaya Tuhan Yesus. Di kampus, di university, tempat dia belajar. Dia punya teman-teman yang puji Tuhan Allah menempatkan dia di sejumlah orang Kristen yang baik. Dia suka melihat orang Kristen itu ngumpul sama-sama. Kadang dia melihat mereka nyanyi. Kemudian dari segi pelajaran baik, dari segi pertemanan baik. Di satu titik dia mungkin mulai ikut-ikut ya. Dan kemudian di satu titik dia bertanya kepada teman-temannya. Kenapa kalian beda? Kenapa kelompok orang Kristen mahasiswa ini beda? Disitulah temannya mengatakan, karena ada Kristus. Di situ kemudian Josh McDowell dilayani dan akhirnya percaya Tuhan. Bapak Ibu Saudari, kehadiran kita membuat kita mungkin memproklamasikan dia. Dan proklamasi itu memungkinkan di satu titik, kalau memang waktunya Tuhan, kita bisa bertanya, maukah engkau percaya kepada Tuhan Yesus? Yuk datang ke gereja. Nah, saya ingin mengakhiri dengan mengatakan bahwa semua proses ini, kalau kita sedang terbeban, ya orang tertentu, misalnya anggota keluarga kita, teman kita di kantor, ada tetangga kita atau siapapun itu yang sedang kita Tuhan, sangat bersyukur, sangat bersukacita kalau dia percaya Tuhan. Sebelum presence, bahkan bisa mulai dengan pray, dengan doa. Praying, berdoa itu menjadi fondasi di semuanya. Waktu kita hadir, kita selalu akan mengatakan waktu kita bekerja, Tuhan supaya saya jadi saksi di tempat saya bekerja. Ketika kami melayani di gereja, saya mengatakan berdoa kepada Tuhan supaya saya jadi saksi Tuhan dalam pelayanan saya. Demikian juga waktu proklamasi dan persuasi. Ada fondasi berdoa. Ya, Bapak Ibu Saudari, saya akan mengakhiri dengan menceritakan satu kejadian ya. Waktu saya mengunjungi satu orang ibu ya yang kami dengar ya, waktu ini di lingkungan gereja Kesutapan. Ini kena stroke katanya begitu ya. Jadi kami kunjungi, dia sudah cukup pulih lah ya. Nah, kemudian dia ngomong begini. Di meja sudut itu ya, ketika kami berbicara dan kemudian doakan, dia kemudian hampir di waktu kami pulang, dia ambil kartu tertentu. Ada beberapa saya lihat ya di situ. Dan dia bilang gini, Pak Pendeta, ini kartu, ini adalah sinse yang menusuk jarum saya. Cenciu, ya. Sinse ini melakukan tusuk jarum kepada saya, dan saya yakin karena dialah, maka stroke saya cepat pulih. Bapak Ibu Saudari, coba perhatikan. Ketika dia mengalami dalam keyakinannya, karena sinse ini, maka dia sangat berkesan, sangat bersyukur, bahkan bentuk ucapan syukurnya itu dia ambil kartu, sejumlah kartu, dia simpan dan tiap kali ada orang yang mungkin membutuhkan, dia akan kasih kartu, datang ke sinse ini. Dia bisa menolong kamu kalau engkau stroke, akan lebih cepat pulih kalau kamu ditusuk jarum aman. Bukankah mestinya ada hal yang seperti itu dalam diri kita? Kalau engkau sungguh mengalami kasih Tuhan, kalau engkau sungguh mengalami cinta Tuhan, kalau engkau sungguh-sungguh mengalami kuasa kebangkitan, semangat rohani yang luar biasa, ada perubahan yang terjadi dalam hidup kita, maka kita akan selalu ingin dan selalu mengupayakan supaya orang juga mengalami seperti saya, mengalami kasih Kristus, mengalami kuasa kebangkitan. Bapak Ibu Saudari, di minggu Paskah yang pertama ini sangat baik kalau kita kembali mengingat kuasa kebangkitan. Dan konsekuensi dari kita menikmati kuasa kebangkitan, beritakanlah. Jadilah saksi. Bagaimana caranya? Hadir. Kalau kita hadir, kemungkinan kita bisa punya kesempatan. Proklamasi. Dan kalau kita sudah proklamasikan, Tuhan akan bukakan jalan ya untuk kita bisa persuasi, meyakinkan mereka untuk percaya Tuhan. Semoga Tuhan menolong jemaat semua, pribadi demi pribadi,
dan Gereja Kristus Kartini di dalam menjadi saksi Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, ini kami sudah mendengar kembali berita dari firman Tuhan. Bagaimana Petrus berubah menjadi pemberita Injil. Bagaimana Cornelius menjadi tanda bahwa Injil harus disebarkan kepada semua bangsa. Bagaimana keteladanan Petrus dalam khotbahnya, itu juga sebetulnya mestinya menjadi apa yang kami lakukan. Kami sudah mengalami kuasa kebangkitan. Kami menjadi pemberita dan saksi. Tuhan, tolong setiap diri kami, mampukan kami, berikan hati kepada kami yang berkobar. Kalau kami mengalami, kami juga rindu orang lain mengalami. Dan sertai juga gerejamu, Gereja Kristus Kartini, untuk selalu jadi berkat dengan kehadirannya, baik di lingkungan sekitar, maupun kepada keluarga-keluarga jemaat, di mana jemaat Gereja Kristus Kartini ada. Berkati dan sertai. Terima kasih. Kami berdoa menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kami mengundang jemaat untuk bangkit. Sebagai gereja di segala abad dan tempat, mari mengakui iman percaya kita sesuai pengakuan iman rasuli. Karena itu, hendaklah kita masing-masing berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk kembali. Penegasan warta. Bapak Ibu sekalian, demi menunjang pelayanan kita, ada beberapa penegasan warta yang perlu disampaikan dan dapat disimak melalui tayangan layar berikut ini. Pertama, segenap jemaat, pengurus, majelis, dan rohaniwan mengucapkan terima kasih kepada Pendeta Jeffrey Hidayat dari Gereja Kristen Presbyterian Bukit Batok, Singapura, juga kepada Ananda Mia untuk persembahan pujiannya, dan kepada seluruh penata layan yang bertugas pada hari ini. Semoga pelayanan ini menjadi berkat untuk kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Jadwal ibadah kategorial. Jadwal ibadah kategorial dilakukan melalui aplikasi Zoom. Untuk remaja diadakan pada hari Minggu pukul 4 sore dan dipimpin oleh Bapak Luki F. Hardian. Sekolah Minggu diadakan hari Minggu pukul 10:50 dipimpin oleh Ibu Niken. Topiknya adalah dusta Mahkamah Agung, diambil dari Matius 28 ayat 11 sampai 15. Persekutuan wanita diadakan hari Sabtu pertama pada setiap bulannya. Berikut adalah perubahan jadwal pemahaman Alkitab menjadi jam 19:30 setiap hari Kamis. Dengan perubahan ini maka diharapkan banyak jemaat yang akan dapat mengikutinya. Laporan persembahan Jumat pada tanggal 2 April 2021, total penerimaan persembahan syukur sebesar Rp1.880.000 dan persembahan persepuluhan Rp3.850.000. Jadi total keseluruhan adalah sebesar Rp5.730.000. Laporan persembahan minggu pada tanggal 4 April 2021, total penerimaan persembahan syukur sebesar Rp2.300.000, persembahan persepuluhan Rp6.090.000,
dan persembahan lain-lain Rp500.000. Total keseluruhan adalah sebesar Rp8.890.000. Ruang tolong menolong. Jemaat yang membutuhkan dukungan doa atau pergumulan lainnya dapat menghubungi Ibu Gea melalui telepon ataupun aplikasi WhatsApp. Ibadah Minggu tanggal 18 April 2021, temanya adalah persekutuan dengan Allah dan akan dilayani oleh penatua khusus Sedih Hati Gea dari Gereja Kristus Kartini Bogor. Demikian penegasan warta. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, mungkin tambahan warta, mulai dari minggu-minggu kemarin kita sudah membuka ibadah secara langsung di tempat ini, dan diharapkan untuk jemaat yang hadir di tempat ini bisa tetap mematuhi protokol kesehatan sebagai dukungan kita dalam memelihara kehidupan, sekaligus dukungan kita terhadap pemerintah dalam mengatasi COVID-19. Bagi Bapak Ibu yang tidak bisa hadir di tempat ini, tetap bisa mengikuti ibadah di rumah masing-masing melalui rekaman video yang akan disebar di antara pukul 11 sampai pukul 1 siangnya. Mari Bapak Ibu kita mempersiapkan hati kita untuk masuk di dalam doa syafaat. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan-Mu. Banyak hal yang kami sadari maupun yang kami tidak sadari, Allah bekerja semuanya untuk menopang kehidupan kami. Bapa, bahkan kalau kami ada sampai sekarang ini, itu juga karena pertolongan Tuhan. Melewati berbagai pengalaman suka dan duka, kami tetap hadir dan bergantung kepada Tuhan dan berharap kepadamu saat ini. Itu pun karena Tuhan yang memelihara kami. Terima kasih ya Bapa atas pertolonganmu dalam setiap langkah kehidupan kami. Dan saat ini kami umatmu dengan segala pengharapan datang kepadamu, memohon pertolongan Tuhan atas segala kerinduan kami untuk Gereja Kristus Kartini. Kami rindu gereja ini bukanlah hanya sebuah gedungnya, bukan juga hanya organisasinya. Tapi kami rindu bahwa gereja ini benar-benar hidup sebagai organisme yang mampu memberitakan kesaksian. Ada kerinduan di dalam diri untuk menghadirkan kasih Allah dimanapun kami berada, memproklamasikan kasih Allah dimanapun kami berada, dan menyatakan persuasif dimanapun kami berada. Ya Allah, dalam segala program yang telah kami susun dan rencanakan, itu semua hanya menjadi alat di dalam tangan kuasa Tuhan. Itu bisa menjadi alat untuk mencapai pertumbuhan yang baik, sehingga umat-Mu melalui ibadah-ibadah yang berlangsung dan segala kegiatan yang ada dapat berjumpa lebih khusus dengan Allah dan merasakan hubungan yang lebih dekat dengan Tuhan. Ya Bapa, pada saat ini juga kami berdoa untuk seluruh umat-Mu yang saat ini sedang menghadapi permasalahan kehidupan, baik itu dalam masalah ekonomi, masalah sakit penyakit, masalah rumah tangga. Biarlah Tuhan yang memberikan kekuatan, juga memiliki hikmat dalam mengatasinya, sehingga mereka mendapatkan jalan keluar yang tepat dan bukan membelit mereka dalam masalah baru. Kami rindu Allah hadir untuk memberikan harapan, sehingga mereka menjadi tidak putus asa. Mereka terus terarah kepada Allah yang menjadi sumber pengharapan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk bangsa dan negara kami yang saat ini sedang berjibaku dalam menghadapi COVID-19. Berilah hikmat bagi para pemimpin kami dalam mengatasi segala krisis yang terjadi. Berilah mereka juga kemampuan untuk memetakan segala kebijakan yang diambil, sehingga itu bisa menjawab dan mampu mengeluarkan kami dari segala krisis yang diakibatkan oleh COVID-19 ini. Kami juga berdoa ya Tuhan
secara khusus untuk umat-Mu yang saat ini sedang sakit dan berada dalam masa pemulihan. Kami berdoa buat mereka yang kami kasihi, Ibu Sudibyo, Saudara Felis, Bapak Husen, Ibu Amas, Ananda Eki Mardiansa, Ibu Cusanio, Bapak Tatang, Ibu Siti Hasibuan, Ibu Berta, Ibu Diana, Bapak Setia Budi Brata Halim, Bapak Frederik Suryadi, Ibu Mariam Natasaputra, Ibu Anceluni, Bapak Kiki, dan kami juga berdoa untuk Bapak Arman Dewanto. Tuhan tolong, mereka berada di dalam kelemahan fisik. Kiranya Engkau yang bekerja Tuhan, untuk memberikan kekuatan, memulihkan, memberkati segala upaya, baik itu melalui jalan medis yang mereka ambil. Kiranya semuanya itu bisa mendatangkan pemulihan yang bersumber dari Allah. Kami juga berdoa untuk jemaat ini Tuhan, terlebih khusus untuk dalam rangka percakapan nanti pada tanggal 16 April untuk menuju kependetaan. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menolong hamba-Mu, mempersiapkan hati lebih dari segalanya, sehingga hati yang siap untuk melayani dengan sungguh, dengan motivasi yang baik, dan membuat jemaat Tuhan bersama-sama untuk melayani Engkau, memuliakan Engkau di tempat ini. Biarlah nama-Mu yang dipermuliakan. Kami berdoa Tuhan secara khusus untuk jemaat-jemaat yang saat ini sedang mengikuti tahap katekisasi. Melampaui segala akal kami, biarlah kuasa Roh Kudus yang bekerja untuk memberikan pemahaman yang baik, untuk memberikan hati yang terus dididik dan diajar oleh Tuhan, sehingga kasih yang mula-mula mereka miliki saat ini tidak hilang ditelan waktu, tetapi sepanjang perjalanan katekisasi, bahkan sampai saatnya nanti, mereka harus dibaptis dan disidi. Mereka kokoh dan kuat untuk percaya kepada Kristus, Sang Gembala kami yang baik. Bapa, ini doa kami. Doa ini jauh daripada sempurna, tapi kami percaya Engkau menyempurnakan bagi kami. Kami mendasarkan doa kami ini dalam satu nama yang penuh kuasa, yaitu nama Yesus Kristus, yang telah mengajarkan kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang terkasih, dengan penuh sukacita dan kerelaan, marilah kita memberikan persembahan syukur kepada Tuhan sebagai ungkapan rasa syukur kita atas segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita, walau di tengah situasi yang sulit saat ini. Persembahan bisa dilakukan dengan dua cara, yaitu secara virtual dengan mengirimkan ke rekening BP Gereja Kristus Kartini seperti tertera di layar. Persembahan bisa juga disampaikan dengan cara mengumpulkan dan memasukkan ke kotak persembahan yang tersedia di tata usaha gereja atau menyerahkan pada saat ibadah dimulai. Marilah kita memberikan persembahan dengan mengingat firman Tuhan dalam Lukas 6 ayat 38. Berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Untuk menabung persembahan ini kita menyanyikan dari Kidung Jemaat 302 ayat 1 dan 2. Kuberi persembahan.
mohon jemaat untuk bangkit berdiri. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, Allah yang kami kenal dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, agar kami berani menjadi saksi-saksi Tuhan dalam kehidupan kami. Roh Kudus bantu kami, tuntun kami dalam kehidupan kami, sehingga kami berani menjadi saksi-saksi Kristus. Demikian juga Tuhan, kami memberikan sedikit dari apa yang Kau berikan pada kami. Berkati apa yang kami berikan ini Tuhan. Biarlah tangan-tangan yang mengelolanya. Tuhan berkati, Tuhan urapi. Dan persembahan ini bisa untuk memuliakan kerajaan. Terima kasih Bapa. Hanya dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat sekalian, pulanglah dengan sukacita dan damai sejahtera. Arahkanlah hatimu senantiasa kepada Tuhan. Jadilah saksi Tuhan yang setia. Kita nyanyikan kuasa-Mu dan nama-Mu. Mestilah busuk di benak supaya umuran sedang di panas surya maka berbualah buah yang besar. Teladang sudah Kau beri demi deritamu. Jemaat kekasih Kristus, terimalah berkat Tuhan menyertai saudara. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya.